Nah, untuk jangka panjang ini jelas akan jadi potensi yang sangat-sangat baik. Karena bayangannya seperti yang di berita, Lampung itu kriminalitasnya tinggi. Memperbesar peluang untuk menjadi solusi resiliensi ekonomi, tapi kalau dia jangka pendek bisa jadi jurang antara kota besar dan kota kecil. Halo Sobat Pilar, kembali lagi di podcast Pilar bersama saya Dimas Jalan Agama yang akan menemani jalannya acara hari ini. Topik kita hari ini sangat menarik sekaligus relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu tentang resiliensi ekonomi regional dan dalam arus fast disrupsi global. Di tengah ketidakstabilan pasar, tekanan fiskal hingga menurunnya kepercayaan investor, daerah justru dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif agar mampu bertahan atau bahkan tumbuh di tengah guncangan global. Nah, untuk membahas yang lebih dalam, sudah hadir bersama kita seorang narasumber inspiratif yaitu Ibu dosen Dr. Arifina Ratih, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Halo Ibu, gimana kabarnya? Halo Mas Damar, Alhamdulillah baik. Terima kasih ini ya diundang ke sini. Masya Allah Ibu, iya Ibu kembali, kembali kasih. Untuk sejauh ini gimana nih kesibukan Ibu? Apakah fokus mengajar saja atau ada kegiatan nih di luar kampus? Alhamdulillah masih mengajar ya sebagai dosen pada umumnya, tapi juga mengurus jurusan ekonomi pembangunan. Ditambah lagi kalau ada narasumber ataupun permintaan tenaga ahli dari institusi tertentu, biasanya saya melakukan itu akhir-akhir ini. Beliau ini adalah dosen dari jurusan Ekonomi Bangunan yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Terus beliau ini memiliki perhatian besar nih terhadap isu ekonomi dan pembangunan regional. Ketidakstabilan pasar, tekanan fiskal, hingga menurunnya kepercayaan investor jadi realitas yang kini dihadapi Indonesia. Di tengah arus disrupsi global yang tak menentu, kunci ketahanan justru ada di daerah. Resiliensi ekonomi regional bukan hanya sekadar bertahan, tetapi bagaimana daerah mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap tumbuh meski dilanda turbulensi. Nah, Ibu, ini aku ada list beberapa pertanyaan nih terkait materi kita hari ini. Eh, Menurut Ibu nih, banyak kan daerah di Indonesia itu yang masih bergantung pada ekspor komoditas. Nah, jika pasar global goyah, otomatis kan ekonomi lokal ikut terguncang. Nah, menurut Ibu nih, apa nih strategi paling realistis agar daerah tidak terus-terusan jadi korban dinamika global? Kalau kita bicara perdagangan ya, perlu kita ingat sebenarnya perdagangan itu kan tidak hanya dengan negara asing, dengan negara luar negeri gitu ya, tapi kita juga punya pasar lokal. Jadi ketika kita menemui hambatan dengan pasar global, kita bisa melakukan penjajakan sebenarnya untuk pasar lokal kita dulu. Karena bagaimanapun juga kalau kita menghentikan perdagangan berarti kan menghentikan pemasukan. Tapi kalau masih ada penjualan dari pasar itu, setidaknya pengusaha ataupun mungkin petani, kalau ini sektor pertanian, maka dia masih tetap akan memiliki pemasukan. Nah, untuk yang pasar lokal berarti kita harus bagaimana caranya mungkin harga ya yang masih menjadi faktor utama di dalam perdagangan untuk tingkat lokal karena bagaimanapun juga nilai produk kita tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau kita melakukan ekspor ke luar negeri. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah itu sering kesulitan mendanai inovasi di ekonomi. Nah, menurut Ibu, apakah ketahanan ekonomi regional bisa benar-benar tercapai tanpa kemandirian fiskal? Untuk kemandirian fiskal jelas kita masih susah ya. Bagaimanapun juga wilayah Indonesia ini kan besar sekali. Kabupaten untuk di setiap provinsi itu masih ada kabupaten-kabupaten dengan luas wilayah yang cukup besar. Jadi ketika nanti mereka menjadi mandiri daerah ekonomi baru, kemudian pasti secara fiskal belum mandiri. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah pusat saja, atau misalnya kita mengandalkan dari pemerintah daerah saja, pasti akan kita kecil.
Nah, dalam untuk menciptakan suatu perekonomian kondusif kan ada pihak lain yang bisa kita gandeng. Misalnya dunia usaha nih. Nah, dunia usaha ini bisa kita mintakan untuk investasi ataukah dalam bentuk kerjasama misalnya mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja kita, atau kemudian dunia usaha bisa memberikan bantuan beasiswa juga untuk tenaga-tenaga yang potensial gitu untuk sekolahkan kembali, atau dunia usaha juga bisa membantu melalui CSR yang biasa mereka keluarkan. Nah, juga pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait kepercayaan investor. Ini kan kepercayaan investor ini udah mulai goyah ya Bu ya, saat muncul turbulensi ekonomi dan politik. Nah, bagaimana daerah ini bisa menjaga iklim investasi tetap kondusif, bukan hanya untuk investor besar, tapi juga untuk UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Menurut Ibu gimana nih Bu? Kalau untuk masalah kepercayaan, karena sekarang zamannya media sosial ya, berarti kita di daerah untuk tingkat lokal kita jangan terlalu reaktif. Kalau ada sesuatu gitu kita jangan terlalu mengumbar itu di media kan pencitraan seperti itu ya. Tingkat kepercayaan itu bisa dilihat dari berita-berita yang berada di media. Kalau ada kerusuhan misalnya atau ada suatu berita yang kemudian kita reaksinya negatif dan itu disiarkan secara nasional langsung terlihat dalam hitungan nggak nyampe hitungan hari mungkin dalam hitungan menit atau jam itu sudah bisa diketahui oleh halayak ramai. Jadi memang mungkin perlu kemampuan komunikasi, kemudian menyampaikan informasi serta publikasi yang baik nih untuk pemerintah daerah juga untuk para pelaku usaha supaya bagaimana ketika ada sesuatu ini kita tidak terus reaktif tapi menyikapinya dengan keberhati-hatian. Kemudian kalau masalah kepercayaan kita harus menampilkan bahwa saat di Lampung ya Lampung baik-baik saja. Dengan cara apa? Dengan cara kita seperti biasa gitu. Dengan cara yang memang tidak menampilkan yang sisi negatif. Berarti mungkin juga perlu ada kerjasama sebenarnya dengan pihak pers ya menyampaikan bagaimana publisitas yang baik gitu untuk suatu wilayah. Karena kalau untuk Lampung masalah utamanya biasanya kriminalitas. Ya, Pak. Iya, karena kriminalitas ini biasanya beritanya kan cukup ngeri gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang dari luar Lampung, mereka agak takut karena bayangannya seperti yang di berita, Lampung itu kriminalitasnya tinggi. Padahal kalau kita berjalan-jalan seperti biasa kita melakukan aktivitas, itu tidak sengeri yang dibayangkan kan. Kita masih jalan baik-baik saja, kita masih berinteraksi baik-baik saja, tapi itu mungkin tidak terekspos dibandingkan berita-berita negatif. Jadi mungkin menurut saya perlu menggandeng pihak tertentu bagaimana kita bisa mewujudkan kondisivitas ini melalui publisitas juga yang baik selain kita menunjukkan kinerja dan produktivitas yang baik. Karena memang Lampung ini pandangan orang-orang udah buruk gitu ya, karena media-media di berita menceritakan Lampung ini hanya yang buruk-buruknya saja ya. Sebenarnya nggak buruk juga ya. Iya, Jadi kadang salah satu yang tidak buruknya Lampung dikenal dengan gajah. Nah, jadi ketika orang berbicara Lampung, masih ada tuh bayangannya gajah lagi jalan-jalan di Jalan Teguh Umar, gitu ya. Padahal kita orang sini sendiri mau melihat gajah aja harus ke Waikambas, kita mungkin ke kebun binatang gitu kan. Kita sendiri nggak melihat gajah segitu seringnya. Tapi ya itulah bayangan yang terbentuk karena mungkin publisitasnya seperti itu. Jadi mungkin eh, cukup penting ya menggandeng pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan image yang baik untuk satu wilayah. nah ini kita ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, transformasi digital itu sering dianggap kunci daya saing. Tapi faktanya tidak semua daerah itu siap. Nah, apakah digitalisasi ini akan jadi solusi untuk memperkuat resiliensi ekonomi regional atau justru memperlebar jurang antara kota besar dan kota kecil? Nah, menurut Ibu bagaimana nih Bu? Kalau transformasi digital penting ya sekarang karena ini cara kita menggapai dunia.
Dalam artian kalau kita mau menggapai wilayah pemasaran yang lebih luas, ini juga pun memanfaatkan teknologi yang digital, iya, salah satunya. Nah, untuk jangka panjang ini jelas akan jadi potensi yang sangat-sangat baik. Tapi untuk jangka pendek, kemungkinan besar memang akan menimbulkan ketimpangan. Kenapa? Karena setiap wilayah berangkat dengan kondisi yang berbeda. Ya, untuk transformasi digital mungkin akan lebih duluan di perkotaan atau di provinsi yang sudah lebih besar, yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih mapan, yang sudah lebih baik. Jadi untuk jangka pendek saya yakin ini masih akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Nah kemudian ini lebih baik gitu ya, kesenjangan ini kan sebenarnya bisa diatasi. Tetapi memang perlu peran banyak pihak ya, tadi termasuk misalnya di usaha. Ini mengharapkan pemerintah saja ini yang memasuk infrastruktur, apalagi untuk digital, berarti ini kan terkait dengan teknologi informasi ya, komunikasi dan mahal. Nah, berarti butuh bantuan dunia usaha sebenarnya untuk membantu pemerataan. Tetapi balik lagi, kalau jangka pendek, saya rasa itu tidak akan bisa seinstan itu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama kalau kita memang mau berharap pemerataan bagi semua wilayah. Jadi intinya transformasi digital ini tergantung pada jangka panjang atau jangka pendeknya. Yes. Kalau jangka panjang dia memperbesar peluang untuk eh, memperbesar peluang untuk menjadi solusi resiliensi ekonomi, tapi kalau dia jangka pendek bisa jadi jurang antara kota besar dan kota kecil. Ya, tapi meskipun ada jurang, ya saja masih ada manfaat. Tetapi untuk sementara ini jelas pasti masih ada sumbangan dari wilayah. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau dalam konteks disrupsi global, seberapa besar sih peran generasi muda dalam mewujudkan resiliensi ekonomi daerah? Nah, apakah mereka itu sekedar tenaga kerja atau justru bisa jadi motor utama penggerak perubahan? Generasi muda penting sekali. Ya, kenapa? Karena generasi tuanya akan usang. Ilmu kami akan usang, pengalaman kami akan usang, gitu. Kemudian tenaga kami juga akan usang. Pada waktunya harus digantikan dengan yang muda. Jelas yang muda ini tergantung bagaimana menyikapinya. Jika kaum muda bisa meningkatkan keahliannya, bisa meningkatkan kemampuannya, dia terus belajar, dia terus berkembang gitu ya, growing, nah pasti dia akan jadi tenaga kerja dan juga seorang sumber daya manusia yang baik, yang unggul. Tapi kemudian tetap diperlukan dari generasi tua bimbingan. Karena bagaimanapun juga ada keberlanjutan yang tetap harus dijaga. Untuk generasi muda ini memang semangatnya begitu besar, membara gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin terkait kebijakan apa namanya ya, eh, saking mereka bersemangatnya gitu generasi muda ini kadang suka lupa dengan etika. Oh iya. Suka lupa bahwa ada orang lain yang mungkin tidak penangkapan apanya yang reaksi kalau mengatasi sesuatu. Nah gitu bisa jadi nanti ada yang tersinggung. Nah gitu. Jadi hal-hal seperti ini tetap perlu bimbingan dari generasi sebelumnya ditambah dengan ilmu-ilmu yang mungkin sudah dilaksanakan oleh generasi sebelumnya tetap harus diberitahukan karena tidak ada yang sempurna sehingga ketika ketidaksempurnaan itu sudah dijalankan oleh generasi sebelumnya maka generasi muda waktunya memperbaiki tidak akan bisa diperbaiki kalau tidak tahu apa yang salah jadi tetap meskipun generasi muda adalah tumpuannya tetap masih saya rasa membutuhkan bimbingan generasi sebelumnya untuk membimbing membantu atau memberi nasihat ataupun misalnya suka Karena memang kalau kita tanpa bimbingan itu kadang itu di luar jalan gitu ya, sehingga bisa dibilang ya karena muda ini yang mulai ketikanya udah mulai turun ini ya Bu. sebenarnya bukan karena kenapa ya mungkin karena tidak paham ya karena yang berlaku setiap generasi kan berbeda
Jadi ketika generasi yang sekarang menganggap hal itu biasa saja, tapi untuk generasi yang sebelumnya ternyata itu jadi masalah. Nah, tapi generasi itu sudah menganggap bahwa itu masalah, ya. Mereka nggak tahu. Nah, jadi makanya perlu gitu. Eh, ini jawaban yang ini keren-keren banget ya. Nah, sebagai penutup nih Bu, ada pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar bersama-sama mampu memperkuat resiliensi ekonomi regional di tengah arus global yang serba tidak pasti ini? Hmm, Kalau untuk daya tahan ya berarti sebenarnya kita kembalikan dulu ke masing-masing individu. Generasi muda berarti harus mau belajar, harus adaptif. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perekonomian ini tidaklah sesuatu hal yang tertutup dalam artian dia dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah politik yang terjadi di luar negara kita. Jadi ketika nanti ada shock, ada bencana di luar, kalau kita tidak adaptif, maka kita akan sulit merespon. Nah, kalau tidak merespon, berarti kita akan terlambat mungkin untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Jadi generasi muda tetap belajar dari siapapun itu, baik itu muda, yang lebih tua, ataupun misalnya kalau generasi mudanya seperti Mas Damar adalah mahasiswa, mungkin nanti ada anak SMA tapi dia punya keahlian yang lebih baik, bisa juga belajar. Jadi jangan menutup diri. Iya, harus mau belajar dengan siapapun yang memang kira-kira kita butuhkan ilmunya. Kemudian ya adaptif dan menguasai teknologi. Tidak mungkin kita bisa adaptif kalau kita tidak menguasai teknologi. Karena negara-negara lain sudah berlomba-lomba untuk Mengembangkan iya teknologi itu. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan menjadi tertinggal. Mungkin gitu. Jadi intinya itu teman-teman eh, kalau mau kita itu kalau kita mau berkembang nih di waktu saat ini, jadi teman-teman jangan pernah mau berhenti untuk belajar. Dan ingat, semua orang adalah guru. Jadi jangan pandang, oh dia anak kecil jadi nggak usah belajar, jangan belajar sama dia nggak apa-apa. Karena semua itu ada guru, semua itu adalah guru ya, Bu, ya. Nah, ya sebagai penutup nih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir dan mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga untuk penonton sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga obrolan kita bisa menambah wawasan dan memberikan inspirasi baru. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Bye bye.